Hari ini, Mas Bimo menyerahkan gajinya kepadaku. Seperti biasa, dia telah memberikan jatah ibunya seperempat dari jumlah yang dia dapatkan. Sementara bagian yang aku terima akan kugunakan untuk memenuhi kebutuhan di rumah ini. Dia tidak pernah mengutak-atik gajinya setiap bulan untuk dirinya sendiri karena dia sering mendapatkan bonus. Sebenarnya, aku tidak keberatan jika Mas Bimo memberikan jatah ibunya. Tetapi yang aku tidak habis pikir, kenapa harus seperempat dari gajinya? Sementara kebutuhan di rumah ini, aku yang memikirkan semuanya. Aku harus bisa mengatur uang yang aku terima sebelum dia kembali menerima gaji pada bulan berikutnya. Aku juga sering kesal melihat Ratih yang sok-sok memilih makanan. Kalau lauk yang aku sediakan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia akan meminta uang untuk mencari makan di luar. Dia seolah-olah menganggap Mas Bimo memberikan uang yang banyak kepadaku. Aku minta uang. Aku gak selera makan telur. Tenggorokanku gak terima. Gaya bicara adik iparku itu layaknya seseorang yang selalu hidup berkecukupan sejak dulu. Kadang aku ingin tertawa. Makan aja apa yang ada. Kak Clara udah masakin. Harusnya kamu bersyukur. Mas Bimo yang memberikan balasan kepada adiknya itu. Mas kenapa sih? Mas tega lihat adik sendiri gak makan karena gak selera. Ratih justru bersikap seakan-akan menyudutkan Mas Bimo. Udahlah Bim, bilang aja ke istrimu supaya kasih uang untuk Ratih. Ibu mertua turut membuka suara. Dia selalu membela anak bungsunya itu. Seperti biasa, Mas Bimo selalu luluh. Dia pun memintaku untuk memberikan uang kepada Ratih. Sungguh, keluarga ini sering menguji kesabaranku. Aku tetap menuruti kemauan Mas Bimo. Karena bagiku, dia suami yang pantas dihargai dan dihormati. Lamunanku buyar, karena Mas Bimo mengagetkanku yang sedang menyiapkan makan malam. Dia merangkulku dari belakang. Perhatian dan keromantisan yang dia berikan akhirnya mampu membuatku bertahan hidup bersama keluarganya yang menyebalkan. Seperti biasa, setiap menerima gaji, Mas Bimo memintaku masak ayam gulai kesukaannya. Tepatnya, kesukaan semua anggota keluarganya. Kami pun mulai menikmati makan malam hari ini di ruang TV. Kedua orang tua Mas Bimo dan Ratih sangat lahap menikmati lauk favorit mereka. Aku hanya membatin, kok bisa cara makan mereka seperti orang kelaparan yang tidak melihat makanan berhari-hari. Aku hanya bisa tersenyum melihat tingkah mereka. Ayam gulai bagi mereka seperti makanan paling mewah. Sebenarnya, kadang aku merasa iba, tetapi mengingat kesombongan mereka, rasa itu aku tepiskan. Kamu kenapa senyum-senyum? Tanya Mas Bimo setelah kami di kamar. Dia tidak tahu kalau aku masih mengingat sikap keluarganya tadi saat di meja makan. Gak apa-apa Mas, ingat hal lucu aja. Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Hal lucu apa sayang? Masa suami sendiri gak boleh tahu? Sepertinya dia penasaran. Udah lupain aja. Aku pun memilih bermain bersama Bagas di tempat tidur. Aku tidak ingin membuat Mas Bimo merasa malu karena kelakuan orang tua dan adiknya. Tiba-tiba terdengar suara Ratih dari balik pintu kamar. Mas, aku masuk ya? Iya, jawab Mas Bimo. Gadis itu pun masuk, lalu melangkah ke tempat tidur, menghampiri kami. Minta duit dong Mas, kan baru gajian. Aku heran, karena biasanya ibu mertua yang memberikan uang jajan untuk Ratih. Di samping itu, bapak mertua masih sehat dan kuat untuk bekerja. Walaupun memang sangat dikenal pemalas. Mas kan udah kasih ke ibu. Mas Bimo memberikan balasan. Ibu yang nyuruh aku minta sama Mas. Ternyata ibu mertuaku makin keterlaluan. Akhirnya Mas Bimo pun meraih dompetnya dari saku celana, lalu memberikan selembar uang 100.000
kepada Ratih. Namun, ternyata gadis itu tetap tidak bersyukur dan berterima kasih. Dia mengeluh dan mengaku nominal yang diberikan kakaknya tidak cukup. "Mana cukup, Mas?" Aku menggeleng melihat sikapnya. "Kenapa kamu gak minta sama bapak? Apa fungsi beliau sebagai kepala keluarga? Mas Bimo udah memenuhi kebutuhan di rumah ini. Apa harus dia lagi yang kasih jajan kamu? Lagipun, kamu udah lulus sekolah. Hobi banget nganggur. Mau ikutin jejak bapak?" Aku pun menyampaikan yang seharusnya aku ungkapkan sejak dulu. Berani-beraninya istri Mas hina bapak. Aku gak terima. Wajah Ratih langsung mengalami perubahan. Dia pun segera beranjak dari kamar. Mas Bimo tidak memberikan respon apa-apa karena selama ini dia telah menceritakan kelakuan bapaknya yang tidak peduli terhadap keluarga. Sebelum Mas Bimo mendapatkan pekerjaan, ibu mertua yang menggantikan posisi suaminya untuk memenuhi kebutuhan di rumah ini. Wanita paruh baya itu bahkan beberapa tahun menjadi buruh cuci. Aku sangat iba mengetahui kenyataan itu. Namun, beliau selalu merendahkan aku karena dianggap tidak punya harta yang bisa mengubah kehidupan mereka. "Siapa yang menghina bapak?" Suara bapak mertua mengagetkanku. Laki-laki parubaya itu beserta istri dan putrinya melangkah ke arah kami. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan keluarga Bimo lakukan kepada Clara?